Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zat wa sirri sari fi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadatin khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidinallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadati khususan saya Ibnu Athaillah As-Sakandari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kuliah As-Sakandari kita pada malam hari ini saya kayaknya spesial untuk comot-comot. Materinya adalah ini. Jadi yang pertama di sini saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Materi atau pasal yang ke-145. Cahaya ilmu ma'rifat dan tauhid adalah bersumber dari hati. Madoli ulan nawridu qulubu wan ashur. Jadi di sini langsung saja. Tempat terbitnya berbagai cahaya ilahi itu dalam hati manusia dan rahasia-rahasianya. Sumber dari segala sumber yakni sinar ilmu, sinar ma'rifat dan sinar tauhid berasal dari hati, dan cahaya yang keluar daripadanya adalah lebih terang dari cahaya matahari, bulan maupun bintang. Ibaratnya ada cahaya 1000 matahari lah, lebih terang daripada seperti itu. Karena cahaya-cahaya tersebut bisa tenggelam dan mengalami gerhana, sedang cahaya yang bersumber dari dalam hati tidak akan pernah mati atau padam. Dalam hal ini, Syekh Abu Hasan As-Sajili berkata, andaikan Allah membuka penerangan nur seorang mukmin yang berbuat dosa niscaya memenuhi antara langit dan bumi, maka bagaimanakah dengan cahaya seorang mukmin yang taat? Lanjut. Pasal ke-146, cahaya hati itu bersumber dari pembendaharaan gaib. Cahaya yang tersimpan di dalam hati itu datangnya dari cahaya yang datangnya langsung dari pembendaharaan, atau pembendaharaan itu istilahnya gudang-gudang kegaiban. Cahaya yang di dalam hati, cahaya-cahaya yang ada di dalam hati itu bersumber dari pembendaharaan yang gaib, berasal dari cahaya-cahaya sifat Allah. Yang demikian ini adalah menjadi pertanda bahwa Allah telah memberi pertolongan kepada kita. Jadi pada dasarnya kebanyakan, kecuali para orang-orang yang eling lan waspodo, orang-orang dalam keadaan suwung, orang-orang yang dalam keadaan ingat, dia paham dan yakin betul, ya kan? Bukan lagi sekedar ragu. Karena apa? Karena pada dasarnya Allah Ta'ala sudah memberikan pertolongan kepada kita melalui cahaya-cahaya yang ada di hati kita. Lanjut lagi ya. Antara cahaya matahari dan cahaya hati, cahaya yang dicapai panca indera bisa membuka kepadamu akan semua keadaan yang terjadi. Maksudnya kita benda-benda yang ada di alam ini. Sedangkan cahaya keyakinan yang tersimpan dalam hati itu bisa menunjukkan kepadamu akan sifat-sifat Allah. Jadi bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah? Tentunya melalui cahaya keyakinan, cahaya keimanan yang ada di dalam hati ini, yang bisa membuat kita membaca sifat-sifat Allah yang terjadi di dalam diri kita dan di alam semesta ini. Cahaya dibagi menjadi dua bagian. Cahaya matahari, dengan segala cahaya matahari ini kita bisa melihat segala sesuatu yang maujud. Walaupun cahaya ini bukan menjadi perhatian bagi para ahli hakikat, tetapi merupakan bukti akan adanya Allah yang maha menguasai alam ini. Kemudian yang kedua, cahaya iman yang tersimpan dalam hati. Dengan cahaya ini manusia dapat melihat Allah dengan mata hatinya, dan cahaya ini merupakan hakikat cahaya yang sebenarnya.
Begitu yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu lanjut, korelasinya adalah di pasal selanjutnya, di pasal 148. Nurani dan kegelapan menjadi penghalang bagi hati untuk menuju kepada Allah. Kadang-kadang hati itu bisa berhenti bersama-sama dengan cahaya, sebagaimana terhalangnya nafsu sebab tebalnya benda-benda makhluk. Tebal-tebalnya benda-benda makhluk ini bisa kita utarakan dengan syahwatnya, yang dapat menghalangi atau menjadi hijab hati tadi untuk menuju kepada Allah, antara lain hijab nurani, yaitu berupa ilmu dan ma'rifat. Nah, kok bisa begini ya, hijab nurani? Hal ini jika ilmu dan ma'rifat dijadikan pokok tujuan, sehingga tujuannya untuk menuju Allah terputus di tengah jalan. Mungkin ada ayam berkokok ya jam 11 malam. Kemudian hijab kegelapan, yaitu yang berupa adat kebiasaan dan syahwat. Hal ini apabila kita terpengaruh bujukan syahwat sehingga terbiasa melakukan kemungkaran-kemungkaran. Jadi dua hal yang menjadi hijab kita. Yang pertama, hijab ilmu dan ma'rifat kita itu bisa menghalangi kita menghalangi kita menuju kepada Allah. Yang kedua, hijab kegelapan, artinya hijab karena kita diliputi oleh nafsu syahwat kita atau nafsu-nafsu yang keduniaan yang menggelapkan mata hati kita. Yang paling bahaya nih hijab ilmu dan ma'rifat. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita sebagai seorang sufi ingin berjalan menuju Allah, kita tujuan pokoknya adalah keilmuan atau cuman memahami ma'rifatnya. Oh, ternyata aku sudah tahu nih nama yang ke-100 siapa, sudah cukup sampai di situ. Oh, ternyata aku sudah didapat ijazah nih amalan Fatihah sampai kepada Rasulullah. Kan Fatihah cukup sebagai pembuka, cukup sampai di situ. Bisa jadi itu merasa cukup di situ. Dengan ilmu-ilmu itu adalah hijab kita untuk ketemu Allah. Makanya saya tekankan di sini, ilmu ini bisa menjadi sebuah penyakit, dan obat dari ilmu adalah kita harus tawadu, harus rendah hati. Kenapa? Karena ilmu kita ini bisa jadi penghalang kita untuk bermakrifat kepada Allah. Begitu. Lanjut. Allah menutupi cahaya hati para kekasihnya, itu adalah sebagai rahmat bagi kaum mukmin. Allah menutupi cahaya hati dengan bermacam-macam keadaan lahiriah karena memuliakannya untuk diberikan tidak secara terang-terangan atau khawatir untuk dipanggil atasannya dengan kesan kemasyhuran. Ini tentang cahaya-cahaya yang ada kewalian seseorang ya. Seandainya cahaya kewalian seseorang menjadi kekasih Allah itu tidak ditutupi, maka kemungkinan akan banyak para kekasih Allah yang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga ia kemudian menjadi orang yang durhaka. Selain itu dikhawatirkan akan banyak orang yang menganggap keramat para kekasih Allah tersebut, sehingga banyak yang tersesat karenanya. Nah, ini dia ketika Allah buka kekeramatan, kegaiban seseorang, ya kan? Maka otomatis contohnya aja ya, lagi rame-ramenya nih yang kegoiban kayak ngerukyah, nangkap dukun belek, setan belek, kampret, kepret, pak, ya kan. Nah, tetapi ada beberapa wali-waliullah, kekasih-kekasih yang Allah sembunyikan. Karena apa? Karena tugasnya di dunia, kewajiban-kewajiban dunia itu bukan wilayah di situ. Maka ditutupilah sama Allah. Jadi orang di sekitar itu tidak tahu bahwa dia tuh waliullah, kekasih Allah. Nah, karena ada ketidaktahuan ini, kita tidak tahu siapa waliullah di depan kita. Mungkin dia orang yang kita hinakan, mungkin orang yang kita, bahkan kadang-kadang ya ada beberapa orang berguru
karena orang ini tidak memiliki sanad sampai pada Rasulullah. Jadi beberapa orang yang mungkin karena memiliki ilmu ma'rifat yang lebih bersanad ya, langsung dia menyepelekan bahwa tidak tahu di situ bahwa Allah menutup pintu cahaya di situ supaya apa? Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa memahami bahwa dengan berkat kewalian kekeramatannya itu membuat kita sampai kepada Allah. Maka kita harus hati-hati di sini. Meskipun seseorang itu sanadnya terputus di mata orang lain, ya kan, di mata orang ustadz ini, kita harus memastikan kembali. Bisa jadi bilang saya tidak punya guru, padahal orang tuanya mengajarkan, memberikan ajaran, memberikan ilmu. Mentang-mentang dia tidak berguru di pesantren, di tarekat manapun, ya kan, langsung tuh di blacklist sama beberapa orang yang mengaku dirinya lebih berilmu. Nah itu nggak boleh, padahal tidak tahu orang tuanya lah yang menurunkan ilmu pengetahuan kepada anaknya yang sampai kepada Rasulullah. Di situ wajib kita berbaik sangka kepada saudara kita yang muslim, karena kita tahu kewalian itu ada di mana. Ini ada hubungannya dengan bab yang selanjutnya. Para waliullah, kekasih Allah itu tertutupi sehingga sukar untuk diketahui. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bukti terhadap wali-walinya kecuali sekedar bukti pengenalan kepadanya, dan tidak akan sampai kepada mereka kecuali orang yang Allah telah menghendaki menyampaikan kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Yang dimaksud dengan kekasih Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mengaku bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan pendiriannya, serta merasa aman dan tidak berduka cita dalam menghadapi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Jarang sekali orang yang mengetahui akan hakikat para wali, kecuali orang-orang yang telah mendapat karunia dari Allah. Hal ini karena Allah telah menutupi para wali tersebut dengan berbagai keadaan lahiriah. Dalam hal ini, Abdul Abbas Al-Masyi pernah berkata, mengenal wali itu lebih sukar daripada mengenal Allah, karena sesungguhnya Allah itu dapat dikenal dengan bukti kesempurnaan dan keindahannya. Juga dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, para waliku itu ada di bawah naunganku, tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya agar supaya dapat mengenal kepada Allah dan kebesarannya yang diberikan kepada seorang manusia yang dikehendakinya. Inilah salah satu alasan yang namanya kekasih itu kan tidak mungkin diekspos di muka umum ya, disembunyikan. Inilah alasan para hati-hati kita itu. Barangkali orang yang berjalan kita itu waliullah, kita nggak tahu, maka di situ kita hati-hati. Kenapa kayak gitu? Kenapa kita hati-hati terhadap para waliullah? Lanjutannya ada di sini. Kadang-kadang Allah memperlihatkan kepadamu sebagian dari alam goib di alam malakut, yaitu di atas langit, dan dia menutupi daripadamu atas rahasia-rahasia para hambanya. Terkadang seorang wali itu mempunyai kemampuan untuk melihat ke dalam alam malakut, yakni alam yang ada di langit dan di bawah bumi beserta rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Walaupun demikian, para wali itu tidak diperbolehkan untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada pada sesama manusia, karena apapun yang ada dan terjadi dalam diri manusia adalah merupakan urusan kebijaksanaan Allah, dan siapapun juga tidak boleh mencampurinya. Dan kepada para wali kita diperintahkan untuk mengikuti anjurannya, selama anjuran itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Selain itu, kita juga dilarang untuk menentang dan mengganggunya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa mengganggu atau menganiaya seorang waliku, maka langsung aku menyatakan perang dengannya. Tuh. Jadi kita hati-hati di sini ya. Jangan sampai kita salah beradab. Kebanyakan pengalaman saya, beberapa orang belajar ke salah seorang guru, akhirnya setelah mendapatkan kelebihan tertentu lebih pintar daripada gurunya, ya kan, akhirnya dia tidak paham bahwa ketika dia menuntut kepada guru itu, hakikatnya Rasulullah itu
ada di dalam guru itu, karena dia yang menyampaikan ilmu keislaman kepada kita, mengajarkan dengan tulus, dengan ikhlas. Itulah seorang guru. Jangan kita benci seorang para wali yang ini. Tanpa adanya orang-orang yang ibaratnya sinyalnya itu nyampai ke Allah cepat, ya kan? Bisa jadi kita berdoa sampai karena kita berdoa dengan penuh nafsu amarah, artinya doa kita ngegantung, tidak sampai kepada Allah, nyangkut ibaratnya, tergantung, tidak sampai. Maka disitulah kita mendekat kepada para waliullah, bermunajat, ya kan, meminta dia doakan mereka. Itulah kekeramatan para waliullah yang ada di muka bumi, yang Allah hadirkan supaya kita berusaha, supaya kita bisa bermakrifat kepada Allah lah, bukan bermakrifat hanya sekedar dengan ilmu saja atau sekedar sampai di situ saja, tapi kita sesempurnanya mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini ada kuliah sekan dari malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.